Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ibu masih semangat ya belajar kimianya. Nah, hari ini kita belajar kimia masih di bab 1, tapi kali ini kita pemantapan. Moga-moga ya, semoga dengan pemantapan ini Ananda bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti ya, karena sering diulang-ulang. Baik, langsung saja. Nah, untuk pemantapan di bab 1 ini Ibu ulang kembali ya, bahwasannya sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung kepada banyaknya partikel zat terlarut ya. Nah, jadi semakin banyak partikel zat terlarut, maka sifat koligatif larutan akan semakin besar. Diingatkan kembali, sifat koligatif larutan itu ada apa aja Ibu? Ada 4. Nah, yang pertama penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Baik, kita bahas ya. Untuk menentukan besarnya sifat koligatif larutan, Ananda harus memahami beberapa satuan konsentrasi yang nanti akan digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan. Konsentrasi yang pertama kita sebut namanya molalitas atau M kecil. Molalitas ini adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kilo atau 1000 gram zat pelarut. Molalitas ini nanti kita gunakan untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kemudian molaritas. Molaritas itu adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Molaritas atau M besar ini nanti akan kita gunakan dalam menentukan besarnya tekanan osmotik. Nah, yang ketiga ada fraksi mol, simbolnya X kecil. Fraksi mol ini menyatakan perbandingan dari jumlah mol zat terlarut di dalam larutan terhadap jumlah mol total semua komponen dalam larutan. Nah, itu contoh soalnya kemarin sudah kita pelajari ya. Ini penguatan atau pendalaman. Baik, nah sifat koligatif larutan tadi bahwasanya sifat larutan hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Nah, larutan itu jenisnya ada 2, ya kan? Larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan non elektrolit adalah larutan yang zat-zat terlarutnya tidak dapat terion, tidak dapat terurai, menghasilkan ion positif dan ion negatif. Artinya zat terlarut tetap dalam bentuk molekulnya. Nah, yang termasuk larutan non elektrolit ini apa Ibu? Contohnya gula, baik glukosa maupun sukrosa. Nah, gula-gula itu kalau kita larutkan dalam air, dia dalam bentuk molekulnya, nah, tidak terurai-urai. Kemudian contohnya urea. Nah, urea juga begitu. Kalau ada kristal urea kita larutkan dalam air, itu urea rumus kimianya CONH2 2 kali, dia tidak terurai menjadi CO misalnya, NH2 tidak, tapi tetap dalam bentuk molekul yang satu kesatuan. CONH2 2 kali, tidak terpisah-pisah. Nah, contohnya lagi alkohol, etanol misalnya, atau ether. Nah, itu ya. Itu contoh larutan yang bersifat non elektrolit. Selanjutnya, larutan elektrolit adalah larutan yang zat-zat terlarutnya dapat terionisasi, terurai, menghasilkan ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Sehingga anak Ibu, dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit akan mengandung jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non elektrolit. Kenapa? Karena larutan elektrolit dia terurai menjadi ion-ion. Nah, perhatikan rumus dari sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, di sini langsung Ibu buat tabelnya biar Anda bisa langsung melihat. Sifat koligatif larutan ada 4.
penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk larutan non-elektrolit, rumusnya sudah ada. Delta P sama dengan XB atau X dari zat terlarut ya, dikali P0. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TF sama dengan KF kali M. Pi sama dengan MRT. Namun, untuk larutan yang elektrolit, semua rumus tadi itu ditambah I. Maksudnya dikalikan lagi dengan I gitu ya. Nah, I itu apa, Nak? I adalah faktor Van Hoff yang menyatakan di situ terdapat peran dari jumlah ion ya. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, di antara 0,1 molar larutan berikut, mana yang titik didihnya paling tinggi? Ananda bisa melihat dari opsi yang ada dari A sampai E, A, B, C, D, E. Dari kelima larutan itu ya kan? Nah, katanya konsentrasinya sama 0,1 molar. Pertanyaannya yang mana punya titik didih yang paling tinggi? Nah, kita kaji satu-satu ya. Untuk A, urea atau CONH2 dua kali. Urea ini larutannya non elektrolit. Kemudian siapa lagi? Glukosa C6H12O6. Itu juga non elektrolit. Kemudian sukrosa C12H22O11. Itu juga non elektrolit. Berarti tadi kan kita udah pelajari bahwasannya sifat koligatif larutan non elektrolit itu lebih kecil ya daripada elektrolit. Maka pasti yang A, B, D itu bukan jawaban kita, karena pasti dia lebih kecil daripada C dan E. Kita lihat C dan E. Untuk C, NaCl ini Na positif, Cl negatif, maka jumlah ionnya 2. Jumlah ionnya 2 ya. Nah, kalau yang E, Na2SO4 ini terurai menjadi 2 Na positif tambah SO4 2 negatif. Maka ini jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 3. Dengan konsentrasi yang sama. Jadi kalau ABD tadi satu molekul ya, satu partikelnya gitu, satu zat terlarutnya. Kemudian kalau NaCl N-nya ada 2, kalau Na2SO4 N-nya ada 3. N-nya lebih banyak, maka pasti titik didih yang paling tinggi adalah yang memiliki N lebih banyak. Perhatikan jawaban kita ya. A, B, dan D adalah zat non elektrolit. N sama dengan 1. NaCl itu elektrolit, N-nya 2. Na2SO4 juga elektrolit, N-nya sama dengan 3. Karena konsentrasi yang sama, maka titik didih tertinggi dimiliki oleh larutan elektrolit dengan N terbesar, yaitu Na2SO4. Maka jawabannya adalah E. Baik anak-anak ibu, demikian pendalaman penguatan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bab 1 dengan baik, biar kita bisa mudah untuk masuk ke bab 2 ya. Demikianlah penjelasan dari ibu. Semoga kita bisa memahaminya ya anak-anak ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.